menggugah ya kegiatan dengan tema salam kebangsaan untuk SBB menuju Indonesia Emas 2045. Jadi menggugah kegiatan yang kita lakukan ini, menggugah masyarakat dengan program yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo saat ini. Dari bulan 10 kemarin sampai dengan saat ini, menurut kami ini langkah awal yang tepat dengan mengundang Forkopimda, dengan mengundang kepala desa, BPD, untuk DPR, ya, untuk mari berbicara sama-sama. Yang tadi saya bilang dalam amanat saya, ini menggugah sekali. Jangan sampai kita menunggu, tetapi kita harus mengejar bola. Ya. Dari apa ya, langkah yang dilakukan Pak Prabowo ini, yaitu selain makan gratis kepada makan bergizi gratis, juga salah satunya menumbuhkan perekonomian di masyarakat, khususnya SBB. Jadi itulah yang ingin kami gugah. Jangan kita tertidur, kita lihat bagaimana rencana dari pimpinan kita sampai ke daerah bawah, sehingga kita sama-sama sinergitas dalam mendukung program pemerintah. Itu Mas. Kira-kira ada langkah-langkah tidak untuk ada sosialisasi kepada kepala-kepala desa menjemput bola ini? Baik, langkah-langkah yang ini kan sudah kita lakukan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harapkan kepada kepala desa, BPD, saat ini setelah kembali nantinya mereka dapur sehat bergizi. Ada berapa dapur sehat nanti ketika dilaksanakan di Kabupaten Serang bagian barat? Baik, kalau koordinasi kami dari pihak Kodim kepada Dinas Pendidikan, itu anak-anak sekolah itu berjumlah 53.000, belum ditambah dengan saudara-saudara kita yang stunting, belum ditambah juga dengan panti asuhan, sehingga kalau dihitung-hitung satu dapur itu mengelola atau memberi makan 3.000 sampai 3.500, otomatis bisa sampai kurang lebih dapur sehat yang ada nantinya di SBB itu bisa 20 dapur. Butuh tenaga ya, kalau satu dapur 50 tenaga kerja. Itu mulai dari pimpinan sampai dengan tukang cuci piring. Ya. Untuk target di setiap desa, kira-kira dapur umum ya, kita lihat saat ini kan di SBB ini ada 11 kecamatan. Dari apa yang saya sampaikan tadi, 20 dapur, kalau memang itu bisa bukan hanya didukung dari pemerintah pusat, tapi mungkin dari pemerintah daerah, ataupun juga ada kontraktor yang bersedia pihak ketiga untuk membangun, nah itu sangat-sangat bagus menurut kami. Oke, Pak tadi menyebutkan bahwa ada pendaftaran ya. Nah, ini yang satunya itu bilang apa sih kalau nggak salah tadi. Nah ini itu cross-check di lapangan terkait dengan organisasi yang terkait dengan DGN sendiri. Kami sudah cross-check dengan dari pimpinan Kodam kepada pusat, baik dari Kementerian Pertahanan, kemudian Kementerian Badan Gizi Nasional, dan juga dari teritorial Angkatan Darat, sudah cek bahwa itu memang tidak benar. Apalagi minta iuran 60.000 itu kan memang kita harus butuh waktu juga, karena memang yang pertama kita harus siapkan lahan dan dapur ya untuk mengolah makanan tersebut. Dan di SBB ini, kalau dari Kementerian Pertahanan sudah meninjau ke
PSBB itu tahun kemarin dan sudah mengecek lahan, sudah oke, tinggal nanti bagaimana mekanismenya. Dan saya juga akan mendorong kepada pemerintahan Bupati terpilih ini untuk segera mendukung program Presiden pemerintah. Dan contoh seperti wilayah Maluku ini yang sudah ada di wilayah Kodumua, NBD. Nah itu langsung pemerintah kabupaten memberikan 2 dapur. Satu sudah jadi dan sedang berproses untuk dapur sehatnya, dan satu lagi pembangunan. Nah hal-hal yang seperti ini yang harus kita sinergi berjalan, bukan hanya pemerintah pusat tapi daerah pun turut mendukung sehingga sama-sama satu arah kita urus. Masuk dalam tahun ini, dalam bulan-bulan ini mereka sudah siap dengan dan tidak sudah siap payung sebelum hujan, sudah ada langkah-langkah preventif yang diambil dan mereka bisa mempersiapkan untuk misalnya bahan bakunya dari desa. Jadi terima kasih dan apresiasi kepada Pak Dandim karena sebagai leading sektor bagaimana membuat para desa itu dan bagi kemajuan Mereka desa sendiri